Batik adalah kain bergambar yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi budaya Indonesia. Batik berasal dari kata ambah dan tik. Jika diartikan dalam bahasa Jawa, mempunyai arti menulis atau menggambar titik-titik. Membatik telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya lisan dan bukan bersifat benda sejak 2 Oktober 2002. Selain menjadi kota wisata, Kulon Progo memiliki batik yang resmi ditetapkan pada tahun 2012. Tidak hanya itu, Kulon Progo juga memiliki desa yang mayoritas warganya menekuni batik. Hai sedulur, saya sekarang sedang berada di Desa Batik, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Di sini mayoritas warganya adalah sebagai pembatik. Dan sekarang saya telah berada di salah satu produsen batik yang bernama Banyu Seberang. Mas Hanang dan istrinya telah sukses mendirikan batik Banyu Seberang sejak tahun 2014. Dengan konsep ala-ala rumah adat Jawa, di sini terdapat berbagai macam kain dan motif batik. Batik menurut saya adalah sebuah teknik atau langkah atau proses. Jadi langkah pembuatan motif dengan menggunakan malam panas atau lilin panas dengan cara digoreskan dengan menggunakan alat yang namanya canting. Menurut saya printing itu bukan batik, guys. Jadi printing itu lebih tepat disebut ya printing karena teknik pembuatannya printing. Tidak bisa dikatakan batik karena prosesnya atau tekniknya atau langkahnya tetap printing. Jadi hanya corak batik atau bisa dikatakan tekstil bercorak batik atau printing bercorak batik, seperti itu lebih tepatnya. Daftar jumlah perajin batik di Lendah itu ada 23 perajin. Terus yang di Kulon Progo sendiri itu perajin batik itu sekitar ada 38 perajin. Kalau belum tambah loh, karena sentra batik perajin batik di Kulon Progo ini per tahun tambah. Jadi perkembangan industri batik di Kulon Progo itu bagus. Untuk mencapai keindahan dan kualitas yang baik, kain batik memerlukan proses yang cukup panjang. Hei sedulur, apa kalian tahu bagaimana cara merawat kain batik yang baik dan benar? Subscribe dulu, setelah ini kalian pasti tahu jawabannya. Sebenarnya merawat batik itu tidak rumit, simpel saja. Pertama, dicuci dengan menggunakan bahan alami, namanya lerak. Lerak, misalnya ini kita buat produk sari lerak. Ini bahannya alam, jadi berbusa, sedikit berbusa, tapi ramah karena ini dari alam. Jadi untuk mencucinya pengganti deterjen agar warna batik tetap awet sampai puluhan tahun, tidak pudar, tidak luntur dan lain sebagainya. Kedua, batik itu tidak perlu dijemur. Jadi setelah kain dicuci dengan lerak, sudah dibilas, selesai ya diangin-anginkan saja di tempat yang teduh, di pinggir rumah, katakanlah tempat teduh tapi kena angin atau pantulan matahari itu tidak apa-apa. Yang penting jangan sorot matahari langsung, karena sorot matahari langsung itu akan merusak warna, memudarkan warna. Dari galeri Banyu Seberang itu motif yang khas kami buat atau karakter kami adalah abstrak. Jadi batik abstrak Banyu Seberang itu kita namai oplok, motif oplok. Sketsa kami dengan menggunakan kuas, tekniknya batik tulis, tapi tidak menggunakan canting, walaupun ada sebagian kombinasi canting dan kuas atau alat lain apa saja kita pakai. Keunikan dari motif oplok kita, oplok yang seperti ini, itu adalah
sebuah karakter Banyu Sabrang nggih. Jadi sketsa atau goresan kuas ini saya bikin sendiri dari yang sketsa atau yang konsep itu saya, terus nanti yang membatik Simbah-Simbah, yang mewarna tim saya, yang finishing tim saya. Cuman kalau karakter oplok ini tidak bisa diwakilkan, jadi harus saya yang bikin. Kenapa? Karena goresan kuas ini atau goresan oplok ini nanti akan berubah atau berbeda karakternya kalau kita atau kalau dikerjakan oleh orang lain selain saya. Kulon Progo, The Jewel of Java. Memang benar artinya permata Pulau Jawa. Di sini, selain tempat-tempat wisata yang indah, nilai-nilai budayanya juga masih terjaga. Seperti di Kecamatan Lendah ini, kita dapat melihat bagaimana proses pembuatan batik, membeli, hingga memesan motif batik tertentu. Cukup sekian tayangan dari kami. Tunggu video selanjutnya dengan ulasan-ulasan menarik lainnya. Matur nuwun.